Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami ingin menyampaikan materi tentang sel puncak atau sel biologis untuk pengobatan cedera otot. Kelompoknya adalah Norma Diah Pratiwi, Dimas Deolamanda, Fatika Sofia Iklima, Muhlisin, dan Muhammad Nurul Amin. Cedera otot rangka. Cedera otot rangka dapat terjadi akibat berbagai mekanisme, termasuk memar, regangan, laserasi atau robekan, atau kombinasi dari mekanisme ini. Mungkin juga untuk rangka cedera otot akibat gejala sisa tidak langsung dari aktivitas berlebihan atau cedera langsung seperti melalui iskemia dan gangguan neurologi sekunder akibat olahraga atau sindrom kompartemen traumatis. Cedera ini sangat umum, terhitung hingga 35-55% dari semua cedera olahraga dan sangat memungkinkan mempengaruhi semua muskuloskeletal traumas. Saat ini, perawatan luka-luka pada umumnya terdiri dari istirahat, kompresi, dan elevasi. Metode pengobatan ini biasanya dilakukan untuk cedera akut, khususnya cedera jaringan lunak. Selama dekade terakhir, ada kemajuan canggih dalam rehabilitasi dan biomekanik, seperti penelitian dalam terapi sel dan rekayasa jaringan telah berkembang. Itu jelas bahwa terapi yang berhasil harus didasarkan pada pemahaman dasar patofisiologi cedera otot rangka. Patofisiologi cedera otot rangka ditandai dengan rangkaian kejadian yang terdiri dari degenerasi, inflamasi, regenerasi, miofiber, dan pembentukan jaringan parut fibrotik. Seperti yang dijelaskan di bawah ini secara rinci dan diilustrasikan pada gambar. Patofisiologi cedera otot rangka ditandai dengan urutan kejadian yang terdiri dari yang pertama, degenerasi dan peradangan. Degenerasi dan inflamasi atau peradangan. Fase degenerasi miofiber adalah fase yang terjadi setelah cedera. Degenerasi miofiber adalah luka yang berbentuk silindris pada serabut otot yang terdiri dari miofilamen yang dimulai dengan pelepasan protease ke dalam stroma setelah thylakoid. Protease ini dicerna secara otomatis oleh miofiber, dengan demikian akan melepaskan jaringan sepanjang zona cedera. Dalam jangka waktu tersebut akan ada yang disebut dengan kemotaksis, neutrofil, dan makrofag. Pada saat mekanisme ini berlangsung, sel darah putih dan zat lain akan terbentuk serta akan melakukan perlindungan. Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa sel ini juga mengeluarkan berbagai faktor pertumbuhan yang berkontribusi langsung dalam regenerasi jaringan. Selain itu, makrofag juga merangsang pelepasan parakrin dari sitokin dan faktor kemotaktik atau gerakan sel tubuh sebagai respon akibat terpapar zat kimiawi tertentu dalam lingkungannya oleh sel T. Yang selanjutnya yaitu regenerasi atau perbaikan. Regenerasi otot dimulai pada 3-5 hari pertama setelah kerusakan dan memuncak setelah 2 minggu. Kemudian secara gradual bertahap akan menurun pada 3-4 minggu setelah terjadi kerusakan. Fase ini terdiri atas 2 tahap, yaitu regenerasi sel otot dan pembentukan jaringan ikat atau fibrosis. Sampai saat ini sel-sel asal ini mungkin yang paling baik dikarakterisasi dan sering disebut sebagai sel induk otot atau sel punca yang karena kecenderungannya terhadap garis keturunan miogenik. Sel induk yang diturunkan dari otot postnatal (MTSCS) yang ada multipoten stem cell yang dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel, akan tetapi jenis sel yang dihasilkan dari sel induk akan berhubungan dengan garis keturunannya. Fibrosis atau pembentukan jaringan ikat. Batasan terbesar untuk pasien yang disebabkan oleh patofisiologi cedera otot rangka adalah pembentukan jaringan parut fibrotik padat. Jelas fibrosis itu diinduksi oleh peningkatan yang merusak dalam faktor pertumbuhan transformasi sitokin setelah cedera. Dengan adanya sitokin ini, MDSC dan sel miogenik lainnya berdiferensiasi menjadi miofibroblas yang menghasilkan kolagen tipe 1, komponen utama fibrotik jaringan. Akhirnya, fibrosis dapat mencegah pasien untuk kembali ke fungsi dasarnya
sebagian dengan mencegah pembentukan akson pada saraf baru menuju myofiber dan berkontribusi pada penurunan kontraktilitas otot dan rentang gerak. Rekayasa otot dengan sel punca berasal dari otot. Sel punca atau stem cell disebut sebagai metode pengobatan baru untuk berbagai penyakit seperti cedera otot, kanker, dan penyakit degeneratif. Di balik potensi besar yang diharapkan dari sel punca, metode ini masih banyak diperdebatkan dan di informasinya belum tersebar luas. Peran utama sel punca dalam pengobatan adalah sebagai bahan transplantasi. Transplantasi sel punca dijalankan dengan menanamkan sel suntikan sel yang rusak. Tentu. Transplantasi sel punca ke jaringan yang menyimpang atau cedera telah lama menjadi pusat perhatian tujuan pengobatan regeneratif dan rekayasa jaringan. Ini terjemahan ilmu dasar penelitian tentang perbaikan otot dengan myeloid derived suppressor cells atau MDSC autologous atau transplantasi sel punca yang menggunakan sel Anda sendiri, yang berarti Anda adalah donor bagi Anda sendiri. Rekayasa otot rangka dengan modalitas agiogenik, latihan dan stimulasi listrik neuromuskuler. Selain menanamkan sel puncak secara langsung ke dalam otot rangka, perhatian penting saat ini berfokus pada promosi agiogenesis untuk mengaktifkan dan menyediakan sel satelit residen portal tahan lama di mana MDSC dapat berasal. Pada akhir untuk membantu kerangka penyembuhan otot dengan bukti yang jelas bahwa olahraga meningkatkan otot jantung dan rangka berfungsi. Beberapa penelitian sekarang menunjukkan ini karena kontraksi otot, seperti melalui latihan sukarela atau stimulasi listrik neuromuskuler atau NMES, menginduksi pembentukan pembuluh darah baru dan perluas pohon vaskular yang ada. Terapi stimulasi listrik atau NMES neuromuscular electrical stimulation adalah salah satu jenis terapi dalam bidang ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi yang menggunakan aliran listrik dengan berbagai macam jenis frekuensi, amplitudo, dan karakteristik aliran listrik tertentu yang dialirkan melalui kulit dengan perantara pada elektroda dengan lapisan gel di atasnya atau elektroda tertentu dengan bahan tertentu atau dengan elektroda transducer khusus atau bentuk seperti pulpen untuk tujuan terapi dalam bidang rehabilitasi muskuler skeleta. Berikut rangkuman materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis dalam komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.